Eh, tapi ini pertanyaannya agak konyol ini. Ini apa harus dijawab gak ya ini sama Teteh ini yang bertanya? Karena ini pertanyaannya masalahnya sensitif gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini yang bertanya memang benar-benar bertanya ya seperti itu. Apa sih memang yang ditanyakan Teteh? Katanya begini Teteh, katanya boleh gak sih kita itu berjima di tempat yang terbuka? Emang ada ya yang orang yang seperti itu ya. Namanya juga suatu pertanyaan ya. Namanya juga fikih, pasti akan selalu ada perkembangan lah istilahnya seperti itu ya. Dan apakah ini ada jawabannya di dalam salah satu referensi kitab? Ada, sebetulnya ini ada jawabannya juga ya. Ini ada di dalam kitab apa itu, di dalam kitab Al-Majmu' ada pembahasan ini. Tapi ini Teteh kayaknya menjawabnya juga mesti hati-hati gitu ya menjawab pertanyaan ini, karena ini agak cukup sensitif sekali dengan pertanyaannya. Karena kenapa sensitif? Karena begini ya, berjima itu kan sebetulnya bukan apa ya, bukan hanya sebatas pasangan suami istri melakukan hubungan intim. Tetapi untuk pasangan suami istri bahwa berjima itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Nah ini masalahnya ya, karena ini adalah termasuk salah satu dari bagian ibadah seperti itu. Dan bahkan ini merupakan salah satu ikhtiarnya kita agar, atau salah satu caranya agar kita mendapatkan keturunan, mendapatkan momongan seperti itu. Ya mesti sih kalau misalkan kita berbicara fikih ya Kak. Kalau kita berbicara fikih, kalau kita melakukan hubungan ibadah tersebut di tempat yang terbuka itu boleh apa tidak, dan itu jawabnya boleh-boleh saja. Apa Teteh kok boleh-boleh saja? Apakah aku tidak salah dengar Teh? Apa aku gak salah dengar Teteh bilangnya kok boleh-boleh saja? Itu terbuka loh. Ya. Karena ini memang Teteh juga pernah mengetahui referensi ini ada di dalam kitab Al-Majmu'. Cuman Teteh apa tuh referensinya gak ketalar ya referensi kitabnya. Cuman di dalam pembahasan kitab Al-Majmu' itu boleh kok pasangan suami istri ketika melakukan ibadahnya tersebut meskipun melakukan ibadahnya itu menghadap ke arah kiblat. Nah, bahasa dalam referensi kitabnya seperti itu. Meskipun mengarah ke arah kiblat atau misalkan membelakangi ya, atau misalkan membelakangi dari arah kiblat. Nah, itu boleh. Nah, kemudian di dalam kitab Majmu' pun bahkan di sana ada juga diperkenankan, diperbolehkan kita melakukan ibadah hubungan intim tersebut fil bina. Ya bina itu jadi kayak di suatu tempat kayak di rumah misalkan, atau di kamar gitu ya. Wasakhrai gitu ya, atau misalkan di Sahrai itu bisa dikatakan di lapangan yang terbuka. Nah itu di dalam referensi kitabnya, meskipun di lapangan yang terbuka. Tetapi, nah ini belum selesai ya, ini ada tetapinya yang dibahasakan dengan sahra di sini. Tetapi boleh kita melakukan di ya ibarat lapang terbuka itu jika kita tuh sangat meyakini sekali lagi, jika kita itu sangat meyakini sekali bahwa tidak ada satu mata pun yang melihat kita, tidak ada satu orang pun yang melihat kita, seperti itu. Karena kalau misalkan melakukan hal itu dan ternyata ada orang yang melihat kita, itu bahkan hukumnya bisa diharamkan, meskipun itu adalah merupakan salah satu dari bagian ibadah ya. Nah, itu kalau kita bicara fikihnya. Tetapi kakak ya, mungkin kita juga para pendengar berpikir, masa ada sih ya Teh di luar rumah itu nggak ada orang yang melihat? Ya pastilah Teh, kalau di luar rumah itu pasti akan ada yang melihat ya. Mungkin aja sih ya kalau menurut Teteh ya. Misalkan kalau Teteh tuh ngebayanginnya kayak di mana ya, kayak di hutan kali ya. Siapa tahu ini lagi pergi ke hutan gitu ya pasangan suami istri. Mungkin aja kan, namanya juga fikih ya gitu. Pasti ada hukumnya lah seperti itu ya. Mungkin sama Teteh itu dibayangkan. Kayaknya pergi ke hutan gak ada satu orang pun yang menetap di hutan tersebut gitu ya. Ada juga hewan-hewan kali. Mau apa juga kita pergi ke hutan ya. Ini makan barangkali ya, barangkali seperti itu.
Nah, tetapi kakak, kalau kita berbicara secara adab, nah ini beda lagi kak. Kalau kita bicara secara adabnya, kita berbicara secara tata kramanya, jangankan sahra, jangankan di luar lapangan itu, bahkan fil bina pun, di dalam suatu bangunan pun, misalkan ya kita melakukannya di kamar lah seperti itu, maka etikanya bahkan bagus itu menggunakan selimut loh kak. Jadi ada sesuatu hal yang dapat menutupi bagian dari pasangan suami istri tersebut, misalkan menggunakan selimut itu. Ini kan teteh bicaranya etika, tidak berbicara secara hukum fikihnya, tetapi berbicara secara adabnya, berbicara secara akhlaknya. Begitupun para sahabat Khulafaur Rasyidin ketika melakukan ibadah itu selalu menutupi dengan selimut, atau bahkan ada yang suka pakai menutup kepalanya seperti itu. Kenapa melakukan hal itu? Ketika ditanya, maka para sahabat mengatakan, karena aku tuh merasa saking sangat malunya aku itu di hadapan Allah, seperti itu. Masya Allah. Jadi alasannya itu karena hatinya yang begitu malu sama Allah ya. Kalau kita nggak tahu ya beda lagi. Aduh teteh, kalau aku mau gerah gitu ya kalau misalkan pakai selimut. Boleh nggak misalkan nggak pakai selimut? Ya nggak apa-apa, toh di dalam fikih juga itu diperkenankan atau diperbolehkan. Itu mah yang barusan teteh sampaikan. Kalau kita berbicara secara akhlaknya, tata kramanya atau adabnya ya. Mau diikuti mangga silahkan, tidak diikuti juga ya tidak apa-apa. Toh kita sudah mencakup ke dalam hukum ilmu fikih, syah-syah saja ya. Jadi begitu ya. Ini siapa ya yang bertanya pertanyaan seperti ini?